Baik, anak-anak yang terkasih, selamat siang. Apa Siang, kabarnya Pak. Siang, semuanya? Pak. Ya, semoga Baik, semuanya Pak. dalam kondisi sehat ya. Puji Ya, Tuhan, sehat, Pak. ya, puji Tuhan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absensi dulu. Loren hadir ya, Loren ya? Hadir, Pak. Oke, baik, terima kasih semuanya hadir dan semuanya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih atas antusiasnya. Nah, sebelum kita memulai, mohon anak-anak sekalian bisa duduk dengan rapi, dengan tenang, tertib, agar nanti pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sebelumnya Bapak akan share screen dulu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan buka dengan doa pembuka. Doa pembuka akan dipimpin oleh Tere ya. Nanti Tere silakan membuka doa untuk pembuka. Baik, terima kasih Tere yang Ya, sudah membuka untuk doa pembukanya. Anak-anak yang terkasih, Sama-sama, Pak. kita masuk ke materi berikutnya, yaitu keluhuran manusia sebagai citra Allah. Nah, sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai keluhuran manusia sebagai citra Allah. Ya, adapun tujuan pembelajarannya anak-anak, jadi nanti diharapkan anak-anak semua mampu menunjukkan keluhuran manusia sebagai citra Allah, sebagai wujud bersyukur melalui studi kasus, nanti ada video, kemudian juga pendalaman kitab suci, nanti dari kitab Kejadian, bab 1 ayat 26 sampai 31. Nah, kita akan mulai dengan pertanyaan pemantik ini, anak-anak sekalian. Kira-kira apa itu secitra? Ya, kira-kira apa itu secitra gitu ya? Di sini saya tampilkan ada fotonya Sule dan anaknya, ya. Saya mau tanya kepada Gregorius, kira-kira wajahmu nak itu mirip wajah siapa? Mirip wajah ayah atau mirip wajah ibu? kalau saya mirip ayah. Oh, mirip ayah. Baik, terima kasih. Kita mau dengar yang dari perempuan, Paulina. Nah, Paulina kira-kira wajahnya mirip ayah atau mirip ibu? Bapak, mirip bapak saya, Pak. Oh, mirip bapak. Jadi dua-duanya mirip Ya, bapak ya. Ada nggak seperti artis ini wajahnya mirip dengan ibunya? Saya Pak, saya mirip ibu Pak. Oke, baik. Antonius mirip dengan ibu ya. Nah, kira-kira di sini anak-anak ada nggak yang cara berjalannya, cara tertawanya, cara berbicaranya itu ada mirip dengan siapa? Lebih dominan mirip ayah atau ibu? Mungkin ada yang mau Kalau menjawab? saya ayah, Pak. Kalau saya Oke, ayah. kalau Tere lebih mirip ayah ya. Itu Ya, cara tertawanya, cara berbicaranya ya Tere ya. ya. Ya, terima kasih Tere. Mungkin ada yang lain? Nana? Saya, Pak. Ya, Ya Pak, silakan mirip Loren. ibu Pak. Saya mirip dengan Bapak dalam hal berbicara. Bapak Oke, saya. Loren lebih mirip dengan Bapak dalam hal berbicara, berkarisma ya pasti ya. Heribertus Ya, tadi Pak. menjawab juga, Saya mirip ibu Pak. oh mirip ibu. Itu mirip cara berjalannya juga ya. Cara berbicara juga Pak. Oh, cara berbicara juga, cara tertawa. Baik, terima kasih. Lalu berkaitan dengan sifat-sifat. Nah, biasanya ada sifat-sifat karakter-karakter yang juga diwariskan dari orang tua kita. Nah, kira-kira ini siapa ya yang tadi belum berbicara ya? Mirus mungkin bisa menyampaikan kira-kira lebih banyak mewarisi sifat dari ayah atau ibu? Halo? saya, Pak. Mirus, Mirus, Pak. Sifat Belum jawab dia. sifat ayah, Oh, mirip sifat dengan ayah. ya, sifatnya lebih banyak mewarisi sifat ayah. Baik. Ada lagi yang mau menjawab tadi? Saya, Ya, Pak. Loren silahkan. Sifat saya mengikuti sifat ibu saya, Pak. Oke, Suka baik lebih banyak. marah-marah.
Ya, terima kasih Loren, lebih banyak mengikuti atau mewarisi sifat-sifat Emang dari bener loh ibu. Pak, di kelas dia suka marah-marah Pak. Oh, emang Teres sudah kenal ibunya lah ya? Ibunya Loren sudah kenal ya? Enggak, kalau dianya gayanya di kelas, mimpin Oh, kelas, gitu ya. udah Ya, ya, ketahuan. ya. Iya, ya. Tadi berbicaranya itu nurun dari bapaknya gitu ya, lalu sifat-sifatnya Bapak, itu dari ya, ibunya betul. begitu. Baik, terima kasih. Ya, Nah, anak-anak sekalian, mengapa kita memiliki banyak kemiripan dengan ayah dan ibu gitu ya? Entah dari fisiknya, entah dari sifat karakternya, entah dari cara berjalannya, entah dari cara berbicaranya gitu. Nah, apa artinya secitra gitu ya? Nah, kata citra ini dapat diartikan sebagai gambaran ya, sebagai gambaran yang menggambarkan. Kalau kita mirip dengan ibu kita itu tidak berarti bahwa kita sama persis dengan ibu kita, ya. Jadi yang menggambarkan, gitu ya. Tetapi dengan mirip ini mau menggambarkan sesuatu bahwa pada diri kita, entah itu fisik, entah itu karakter, sifat-sifat, itu ada kesamaan dengan ibu. Dan kesamaan ini bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi merupakan gambaran dari ibu kita, gitu ya. Nah, hasil karya, entah itu seni, entah hasil karya yang lain, itu dapat menggambarkan si penciptanya. Nah, demikian pula makhluk yang disebut manusia, ya, kita ini, ya, dapat dikatakan sebagai gambaran atau citra dari penciptanya, ya, yaitu Allah sendiri. Maka selanjutnya kepada manusia itu diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan yang lain. Menguasai alam itu berarti ya tidak menggunakan secara semena-mena, seenaknya dan seterusnya, tetapi mau menata, melestarikan, mengembangkan dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Maka untuk itu diperlukan akal budi dan kehendak bebas yang bertanggung jawab, dan itu hanya dimiliki oleh manusia, ya, manusia yang diciptakan secitra dengan Allah. Nah, Nana, kita akan mendalami mengenai kisah penciptaan manusia dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, nanti dilanjutkan bab 2 ayat 4 sampai 7. Nah, di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 dikatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambaran dan citranya, ya. Dikatakan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, jadi kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri, gitu ya. Nah, apa lalu keistimewaannya sebagai citra Allah ini? Ya, yang pertama, sebagai citra Allah kita memiliki akal budi, ya. Kita memiliki akal budi. Nah, dengan akal budi itu kita mampu mengerti, menyadari diri kita, apa saja yang ada di luar diri kita. Juga kita mampu mengembangkan diri, dapat membuat riwayat dan sejarah hidup. Nah, manusia dapat membangun hubungan yang khas dengan sesamanya, ya, karena kita memiliki akal budi itu. Lalu, sebagai citra Allah, keistimewaan berikutnya adalah punya kemampuan berkehendak bebas, ya, punya kemampuan berkehendak bebas. Nah, dengan kehendak bebas kita dapat bertindak dan melakukan sesuatu dengan sengaja. Dengan kehendak bebas, kita juga dapat melakukan suatu tindakan dan perbuatan moral. Lalu dengan kehendak bebas pula kita dapat bertindak secara bertanggung jawab. Nah, ini ya, kita memiliki kemampuan untuk berkehendak bebas. Lalu keistimewaan yang berikutnya sebagai citra Allah adalah kita punya kemampuan untuk menguasai. Nah, Tuhan menyerahkan alam lingkungan ini kepada manusia, kepada kita untuk menguasainya. Tadi sudah sampaikan, menguasainya secara bertanggung jawab. Caranya bagaimana? Ya digunakan, kemudian ditata, dilestarikan. Nah, dalam hal ini ketika kita mau menggunakan alam semesta itu, melestarikannya, menatanya, dan dipergunakan untuk hidup manusia, maka sebenarnya kita di situ sudah menjadi rekan sekerja Tuhan, ya, mengembangkan alam ciptaan Tuhan.
Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak akan menampilkan sebuah video singkat. Nanti silahkan dilihat, diamati dengan baik. Lalu setelah itu nanti kita akan mendalami ya dari kitab suci, dari kitab Kejadian tadi. Setelah itu nanti ada pertanyaan panduan yang harus kalian diskusikan, yang kalian diskusikan di dalam kelompok. Bapak akan putar videonya. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, polisi menetapkan RAD, anak korban, sebagai pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya dan penganiaya ayah kandungnya. Diduga motif pelaku lantaran sakit hati kepada kedua orang tuanya. Kapolsek Cimanggis Kompol Arief Budiharso mengatakan motif pelaku tega menghabisi nyawa ibu kandungnya dan menganiaya ayah kandungnya lantaran sakit hati, ucapan keduanya. Selain itu, pelaku merasa tak terima karena sering dimarahi oleh kedua orang tuanya. Pelaku terancam hukuman mati atau penjara selama 20 tahun. Itu adanya rasa sakit hati dari tersangka terhadap orang tuanya. Disuatu sebagai orang tuanya tersebut ya. Kenapa? Bahwa tersangka ini sehari sebelumnya sempat dimarahi oleh kedua orang tuanya. Dimarahi dan ada kata-kata yang kurang mengenakan intinya yang diterima oleh tersangka sendiri sehingga timbul perasaan jengkel. SW, ibu yang menjadi korban pembunuhan di Kampung Sindang Karsa, Tapos, Depok, Jawa Barat, disolatkan di musola yang tak jauh dari rumahnya setelah diotopsi di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban kemudian dimakamkan di TPU Kampung Setu Tapos, Depok, Jawa Barat. Pemakaman korban dihadiri sanak saudara dan kerabat. Sementara anak korban yang juga terduga pelaku dan suami korban masih dirawat di rumah sakit akibat luka senjata tajam. Baik, anak-anak, itu tadi video singkat mengenai kasus ya, kasus bagaimana seorang anak tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan masuk dalam diskusi kelompok, menjawab beberapa pertanyaan berikut ini, dan kelompoknya itu masih kelompok yang sama yang Bapak bagi dulu di awal semester ya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya adalah seperti ini. Nanti kita akan menganalisis kasus berdasarkan video yang Bapak tayangkan tadi. Lalu juga kita akan melihat bagaimana ajaran dalam kitab suci ya berkaitan dengan keluhuran manusia sebagai citra Allah ini. Jadi pertanyaan pertamanya berdasarkan video tadi, apa yang dilakukan anak kepada ibu dan ayahnya? Lalu apa yang menyebabkan si anak melakukan hal tersebut kepada orang tuanya? Ya, nanti tambahkan pertanyaan di sini, mengapa gitu ya? Mengapa sampai melakukan itu? Lalu yang ketiga, menurut anak-anak nanti dalam diskusi kelompok, apakah yang dilakukan si anak ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai citra Allah? Ya, kalau tidak sesuai, lalu mengapa? Kemudian nanti silahkan membaca dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 dan juga bab 2 ayat 4 sampai 7. Kemarin Bapak sudah menyampaikan untuk hari ini kita membawa kitab suci masing-masing gitu ya. Nanti silahkan dibaca, lalu nanti silahkan dicari poin-poin penting apa yang disampaikan dalam kitab Kejadian tersebut mengenai keluhuran manusia sebagai citra Allah gitu ya. Lalu yang terakhir, kira-kira apa keistimewaan yang diperoleh manusia sebagai citra Allah itu? Nah, ini pertanyaannya, apakah jelas anak-anak sekalian atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai diskusi? Jelas ya pertanyaannya ya? Oke, baik, terima kasih. Kita akan masuk dalam kelompok masing-masing dan waktu diskusi kita adalah kurang lebih 20 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Nah, ini kelompoknya silakan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 berkumpul dalam kelompoknya.
waktu untuk diskusi kelompok selesai, ya kita akan melihat jawaban ya dari masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti saya berharap mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ini ketua kelompok 1 itu adalah Tere ya. Nanti saya mohon Tere menjawab di poin pertama dari kelompok Tere, jawabannya apa? Yang berdasarkan video tadi, apa yang dilakukan anak kepada ibu dan ayahnya? Mungkin Tere sebagai ketua kelompok mewakili, silahkan. Ya, yang dilakukan anak kepada ibu dan ayahnya, mereka anak yang tadi itu membunuh ibunya, terus yang kedua itu anaknya itu menganiaya ayahnya. Oke, baik, terima kasih kelompok Tere. Jadi yang dilakukan si anak tadi membunuh ibunya lalu menganiaya ayahnya. Nah, untuk kelompok yang lain bagaimana? Apakah ada yang berbeda jawabannya? Anak itu marah kepada orang tuanya, kesal, sehingga dia tidak bisa menguasai diri, kemudian membunuh orang tuanya. Begitu, Pak. Ya, baik, terima kasih jawabannya Paulina dan kelompoknya. Ya, tadi disampaikan bahwa anaknya ini kesal kepada orang tuanya, ya. Kata-katanya ya, kata-katanya tadi menyinggung, tetapi kemudian sampai membunuh ibunya dan melukai ayahnya. Baik, terima kasih untuk presentasi dari setiap anggota kelompok. Berikutnya, Bapak sampaikan peneguhan, tetapi sebelumnya mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya coba jawab, Pak. Ya, silahkan Paulina. Tadi itu tentang citra Allah itu, seingat saya kan manusia berarti segambaran dengan dan memiliki gambar dan rupa Allah yang baik gitu ya. Nah, Ya. kemudian ada tadi kasus seperti itu, berarti anak itu tidak mencerminkan dirinya sebagai citra Allah yang baik. Dia bukan kodratnya bukan sebagai citra Allah gitu, Pak, karena dia menghabisi nyawa orang lain termasuk orang tuanya. Itu, Pak. Baik, terima kasih Paulina. Jadi Paulina menyimpulkan dari materi kita bahwa Allah itu menciptakan kita secitra gitu ya, secitra dengan rupanya, dengan gambarnya. Tetapi bagaimana kemudian manusia itu mau menghormati, menghargai ciptaan yang lain dan seterusnya. Jadi anak-anak yang terkasih, manusia sebagai citra Allah itu berarti manusia diberi tugas untuk melakukan apa yang Allah buat, yaitu berkuasa atas ciptaan. Nah, manusia sungguh akan menjadi gambar Allah kalau ia sungguh melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan kehendak yang pencipta. Lalu berkaitan dengan relasi dengan ciptaan lain, ya, manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu melainkan seseorang, gitu ya. Maka kemudian ia mengenal dirinya sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, tetapi sekaligus juga hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, ya. Dan itu menunjukkan bagaimana manusia itu menjadi makhluk atau ciptaan yang luhur, yang secitra dengan Allah sendiri, gitu ya. Nah, sebagai penutup, Bapak punya dua gambar di sini ya. Gambar pertama, kalau melihat gambar yang pertama ini, kira-kira Tere melihat ini wajah orang yang lagi senyum, lagi sedih, atau ekspresi wajah yang seperti apa? Wes. Ya. Sedih ya, Pak. Oh, sedih. Lagi bahagia, Pak. Oh, lagi bahagia. Ya. Ya. Lagi bahagia, Pak, baru gajian. Oh, baik ya, dari Gregoris tadi Lagi bahagia. ini, Pak, lagi udah makan Pak siang, Loren. Pak. Oke, bahagia gitu. Nah, ini gambar yang kedua. Ya, gambar yang kedua. Menurut Mirus, kira-kira ini gambar orang sedih atau orang bahagia? Bingung kayaknya. Iya, Mirip sama- bingung. Mas Truk. Mirip ini. Ya, mungkin Tuh, mulai sedih lagi juga kan, Loren. ekspresinya dan seterusnya. Ya, Loren, kira-kira gambarnya ini sama atau dua gambar yang berbeda? Sama saya, Pak, maksudnya. Sama, Ya, sama. sama Loren. Oh, bukan. Gambarnya
Gambarnya ya, gambarnya bukan sama lorenya. ini. Maksudnya gambar Ya. pertama sama gambar Gambarnya sama. kedua. Ya, gambar pertama Cuma dan kedua ini dibalik. kira-kira satu gambar atau dua gambar yang berbeda? Satu Dua gambar. gambar yang berbeda, Pak. Oke, terima kasih Lauren dan Miro. Satu gambar yang sama gitu, hanya saya balik Satu gitu ya. gambar. Beda Ya, Ekspresinya berbeda. ya, ekspresinya berbeda. Tapi satu Maka nggak pakai tadi, topi, Pak. ya, maka tadi di peneguhan kesimpulan Bapak sampaikan bahwa keluhuran kita sebagai citra Allah itu salah satunya bahwa kita mau hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, ya, tidak hanya dengan ayah, ibu kita, tapi juga dengan sesama kita. Ya, jangan sampai hal-hal sederhana, hal-hal yang sepele seperti yang terjadi dalam kasus tadi itu terjadi dalam hidup kita. Itu menunjukkan bahwa kita tidak menghormati, tidak mencintai diri kita, sesama kita yang juga adalah citra Allah. Nah, itu anak-anak untuk materi kita hari ini. Sekali lagi di kitab Kejadian bab 1 ayat 31 dikatakan bahwa Allah itu melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik gitu ya. Nah, sebagai tugas ini dikumpulkan untuk besok ya, hari Selasa tanggal 20 Oktober. Silahkan masing-masing ya, masing-masing ya, Depan, tidak Pak. kelompok. Nanti membuat poster itu yang mengungkapkan keluhuran manusia sebagai citra Allah. Nah, posternya boleh dikerjakan tangan atau boleh poster digital lalu di print. Nah, nanti dikumpulkan di meja Bapak itu paling lambat besok ya di jam kerja. Paling lambat sampai jam 15 sore. Ya, anak-anak Pak. mungkin untuk materi kita hari ini cukup sekian. Terima kasih karena sudah mau berproses dengan baik. Kita akan menutup pertemuan kita dengan doa penutup. Mohon bantuan Laurentius untuk menutup doa kita untuk pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih Laurentius yang sudah menutup doa kita. Bapak ucapkan selamat siang. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Komentar ya. Ya, Menurut Pak. saya sih bagus. Ini model pembelajaran apa ya, Pak? Discovery Learning, Pak. SMA kelas 10, fase E. Oh ya. Menarik menurut Masih. saya, Pak. Di gambar-gambar menarik juga. Jadi apa ada lucu-lucunya juga, bagus untuk SMA, suka ketawa-ketawa. Pak Loren ketawa tadi. Salah tebak. Ya. Menurut saya oke, Pak, bagus, bisa dipraktikkan di lapangan ini, Pak, bisa digunakan di lapangan. Terima kasih Pak Antonius. Terima kasih. Baik, Itu terima aja kasih. Ya, terima kasih Pak Antonius, terima kasih teman-teman semua.